Siap investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Master System Infotama Tbk dengan kode emitennya MSTI. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Perseroan merupakan penyedia layanan sistem integration terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 29 tahun. Perseroan menawarkan berbagai solusi information and communication technology secara komprehensif kepada pelanggan dengan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan komunikasi ke dalam sistem yang kohesif dan fungsional, sehingga memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa hambatan antara sistem teknologi yang beragam. Nah, sebagai perusahaan penyedia layanan sistem integration terkemuka, Perseroan memberikan layanan menyeluruh untuk pelanggan dengan merencanakan, mendesain, mengimplementasi, dan mengoptimasi infrastruktur ICT, serta menawarkan solusi inovatif yang mendukung pencapaian efisiensi, skalabilitas, dan produktivitas yang meningkat sehingga pelanggan dapat mencapai pertumbuhan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Termasuk dalam solusi inovatif yang ada dalam portofolio layanan Perseroan, diantaranya itu ada data center and cloud infrastructure, enterprise collaboration, digital business management, big data and analytics, dan adaptive security arsitektur. Berdasarkan laporan studi riset atas IT di Indonesia yang diterbitkan oleh Euromonitor pada bulan Agustus 2023, Perseroan merupakan perusahaan penyedia solusi IT terbesar ketiga dalam hal pendapatan pada tahun 2022 dengan pangsa pasar sebesar 6,9%. Kemudian, di sini bisa lihat company bisnis dari emiten ini sendiri, yang mana sampai dengan diterbitkannya prospektus, produk serta layanan Perseroan itu terdiri dari layanan integrasi infrastruktur IT, layanan terkelola dan pengoperasian sistem IT, kemudian layanan pasca implementasi dan perawatan sistem. Untuk IPO structure-nya sendiri, jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 667 juta lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal yaitu Rp25 per lembar dengan harga pelaksanaannya di kisaran Rp1.355 hingga Rp1.595 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat ini maksimal Rp1.063.865.000.000 dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Sekuritas Indonesia. Kemudian untuk jadwal IPO-nya itu sendiri, masa penawaran awalnya 20 hingga 26 Oktober, tanggal efektifnya 31 Oktober, masa penawaran umum 2 hingga 6 November, tanggal penjatahan 6 November, kemudian tanggal distribusi sahamnya 7 November, serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 8 November. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci Rp101,6 miliar untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OCBC NISP yang akan jatuh tempo. Kemudian sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional Perseroan, termasuk pembayaran gaji, pembayaran pembelian perangkat keras, pembayaran pembelian perangkat lunak, pembayaran jasa pihak ketiga, beban operasional lainnya, serta biaya-biaya lainnya. Kemudian, untuk keunggulan kompetitif dari emiten ini, sebagai perusahaan penyedia solusi IT terkemuka di Indonesia, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk mengambil peluang dari pertumbuhan pasar industri ICT yang signifikan di Indonesia. Kemudian, Perseroan merupakan pemimpin dalam penyedia berbagai solusi ICT di Indonesia dan pelopor dalam implementasi teknologi terkini di Indonesia. Perseroan juga memiliki hubungan yang kuat dengan basis pelanggan yang mencakup beragam industri, kemudian memiliki hubungan rekanan yang kuat dengan mitra prinsipal global. Perseroan juga didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki visi jangka panjang serta didukung oleh tim IT profesional yang handal dan tersertifikasi. Kemudian, Perseroan juga mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat sehingga memiliki posisi keuangan yang kuat untuk mendukung rencana pertumbuhan. Kemudian, untuk faktor-faktor risiko yang patut diperhatikan,
Risiko utamanya yaitu risiko manajemen terhadap sumber daya manusia yang kompeten, termasuk mempertahankan dan merekrut SDM yang baru. Kemudian risiko usahanya, risiko ketergantungan terhadap pengembangan dan inovasi informasi teknologi di Indonesia, khususnya di industri bidang telekomunikasi dan jasa keuangan. Kemudian risiko perkembangan teknologi yang pesat dari mitra prinsipal sekarang dan di masa yang akan datang, yang tidak diimbangi oleh pengembangan kompetensi oleh perseroan. Selain itu, risiko perubahan arah kebijakan strategi bisnis dari mitra prinsipal atas pasar Indonesia serta solusi dan produk teknologi yang ditawarkan. Nah, kemudian ada risiko umum, yaitu risiko perekonomian makro, risiko kurs mata uang, serta risiko keterlibatan perseroan dalam tuntutan atau sengketa hukum. Nah, risiko bagi investor itu antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan, risiko terkait fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, serta risiko kepentingan pemegang saham pengendali yang dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli saham yang ditawarkan. Kemudian, untuk key financial highlights yang pertama di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, current rasio berada di angka 2,41 kali, debt to asset rasionya 0,41 kali, debt to equity rasionya 0,70 kali, ICR berada di level 14,61 kali, dan DSCR-nya berada di level 7,60 kali. Nah, selain itu, untuk laporan laba rugi, kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 30 April 2023, GPM atau gross profit margin ini tercatat 19,55%, net profit margin atau NPM-nya 6,67%, return on assets tercatat 6,85%, return on equity tercatat 11,62%, revenue mengalami pertumbuhan sebesar 16,46%, gross profitnya juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,31%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini, terima kasih.